know you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Selamat sore Bapak. Selamat sore, selamat datang. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Sutopo, pengelola Becak Perpustakaan, sekarang menjadi Becak Listrik Pustaka di Yogyakarta. Pak Sutopo nggih, sebagai pengelola Becak Pustaka nggih. Ini ada di mana Pak ini tempatnya? Alamatnya. Saya menempati rumah di Cokro Kusuman, CT 2 816, Kelurahan Cokro Diningrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Ya, luar biasa. Jadi Bapak sendiri umurnya sekarang berapa, Pak? Saya kelahiran 1947, Yeah. Jadi sekarang nanti pada bulan Juni ulang tahun saya tanggal 7, itu sudah usia 76 tahun. 76 tahun, ya luar biasa. Ya. Sehat ya Pak? Ya? Harus sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Bahkan untuk sehat itu saya setiap hari masih lari, jogging, dancing, dan push up 10 kali. Setiap pagi pukul berapa itu Pak? Itu pagi. Begitu becak itu saya parkir di trotoar itu, begitu matahari muncul bersinar, saya langsung pakai tip saya letakkan di bawah, ada musik dangdut, saya mulai. Oh berarti itu senamnya di tempat panjenengan ini ya, apa namanya, memarkirkan becaknya ya? Iya. Jadi ada trotoar, saya naik turun trotoar. Di mana itu Pak? Daerah mana Pak? Di depan Bank BPDDIY, Jalan Tentara Pelajar. Bank BPDDIY ya, Jalan Tentara Pelajar. Sebelumnya Pak, saya ingin tahu bagaimana dulu sejarahnya panjenengan kok kemudian punya inisiatif, punya ide untuk membuat becak pustaka ini Pak. Begini, pada dasarnya saya senang membaca. Saya senang, kalau dulu waktu kecil kan bacaan itu ada gambarnya seperti Tarzan, apa itu, Miro itu. Nah, ketika usia di SD sekolah dasar, saya sudah menjadi anggota perpustakaan Amerika di Jogja. Luar biasa. Jefferson Library di depan Pasar Klanggan di Tahun Jakarta. berapa itu Pak? Itu kira-kira tahun 63 ya, karena 66 ya, maaf, 61 itu saya lulus. Jadi sekitar 60 sampai 61. Oh gitu ya. Itu saya senang membaca. Nah, begitu saya pensiun 2003, pensiun 2004, saya putuskan untuk menjadi tukang beca. Karena saya gemar membaca, setiap nunggu penumpang, saya pasti sedang membaca. Dan gitu buku itu baru sedikit, 10 buku di beca ini. Tuh. Nah, sampai sekarang sudah jumlahnya 100 buku di beca, 100 buku di rumah. Keren, ya. Nah itu untuk buku-bukunya sendiri, apakah murni dari panjenengan atau ada kemudian donasi dari luar juga Pak? Begini, dulunya 10 buku itu saya punya sendiri, tapi setelah saya punya langganan di depan SD Tarakanita Bumijo, setiap saya sedang tunggu penumpang membaca, ibu-ibu pengantar anak sekolah itu tertarik dengan keadaan saya itu. Pak, Bapak senang baca, betul. Mau saya sumbang buku? Mau. Keesokan harinya, ibu itu membawa 40 buku untuk saya. Nah, 40 buku kan nggak mungkin saya simpan di rumah, lalu saya baca sendiri. Saya berkeputusan bahwa ini harus saya buatkan rak di becak saya. Sehingga muncul rak yang kecil itu. Nah, awalnya seperti itulah. Akhirnya donatur buku datang ke rumah lewat paket, lewat ini percetakan. Jadi dulu panjenengan itu adalah pensiunan
PNS, PNS. TNI AD. TNI Angkatan Darat ya Pak. Betul. Tahun 2004 2003 pensiun. 2003. Ya. Kok, mungkin Anda bertanya loh, kok bisa seorang PNS di TNI? Iya. Itu karena saya pandai menggambar. Oh, dulu ada Ya. gambar ya, luar Jadi, biasa. Saya SD, SMP, SMA, lalu kuliah di ASRI. Iya. 6971 jurusan reklame propaganda. Sehingga saya pandai menggambar. Nah, pada waktu itu tahun 67, itu keliru, 77 ya, 77. Itu di Kodim ada peristiwa seorang tentara pandai menggambar dipecat sama Dandim. Nah, akhirnya Dandim kesulitan, wah ini saya nggak punya tukang gambar ini. Iya, iya, Terus iya. dalam rapat di lapangan itu, dan rame ditanya, siapa yang punya tenaga honor tukang gambar, nanti kita diangkat menjadi honorer. Nah, dan rame satu ujuk jari, saya Pak. Itu Pak Topo membantu Koramil sudah 1 tahun. Oh, ya sudah, besok masuk. Nah, saat itulah saya menjadi honorer juru gambar di Kodim 07 Gamat Yogyakarta. Berarti pengabdiannya Panjenengan untuk negara itu sangat luar biasa ya Pak ya. Dulu ketika bertugas tuh ya sudah sangat luar biasa di TNI AD ya. Ya, Dan ya, setelah purna pun masih kemudian ini ya apa namanya berjuang untuk mencerdaskan generasi bangsa ya, luar biasa. Jadi perjuangannya itu apa namanya bersambung ya Pak ya, tidak kemudian setelah pensiun kemudian putus perjuangannya. Kembali lagi Pak ke Becak Pustaka ini, bahwa tentunya perjuangan Panjenengan untuk kemudian mengadakan Becak Pustaka ini tentunya tujuannya untuk agar penumpang itu tertarik untuk membaca buku ya Pak ya, karena kita ketahui bahwa membaca itu kan merupakan jendela dunia ya Pak ya. Nah, tentunya dulu ada kendala-kendala ya Pak ya, apa saja kendala mungkin yang Panjenengan hadapi ketika mengelola Becak Pustaka ini? Saya kira untuk kendala itu sangat minim ya, karena saya memang sudah bertekad untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, pertama memberi contoh membaca kepada masyarakat, lalu menyediakan bacaan kepada masyarakat. Soalnya begini, masyarakat rendah ya, terutama pemulung, tukang beca, pedagang kaki lima, itu mereka nafsu bacanya bagus. Terbukti setiap hari dia baca koran, dia baca buku yang kecil-kecil itu. Nah, mengapa mereka itu kok seperti itu? Akhirnya saya berusaha untuk mendekatkan buku ini kepada mereka itu. Lalu bedanya saya penuhi dengan buku, saya sodorkan sampai waktu di pasar ya, ini Bu ada buku-buku. Waktu di tepi jalan itu pemulung ya dekat dengan saya, Pak pinjam bukunya, please. Nah, di samping itu juga saya begini, setiap hari saya melihat anak-anak sekolah, mahasiswa, itu mereka ngalor ngidul bawa HP ya. Jadi cuma sibuk ya dengan HP itu. Ya, padahal untuk waktunya itu kan bisa untuk membaca buku. Karena bagi saya punya prinsip begini, pernah saya baca buku. Buku adalah guru yang paling sabar. Ya, luar biasa, betul sekali. Kan kita ketahui ya Pak ya, apa namanya generasi muda saat ini kan banyak yang waktunya itu terbuang percuma di depan HP, entah itu main game atau mengakses media sosial, itu kan sebenarnya sangat apa namanya mubazir sekali ya untuk waktu yang terbuang itu. Lah, apa itu pesan Bapak untuk generasi muda ini, terutama bagi pelajar ya, agar cinta terhadap buku apa Pak kira-kira? Pesan saya ya kepada para generasi muda, walaupun kita sudah masuk kepada teknologi seperti HP dan laptop dan lain sebagainya, tapi jangan sekali-sekali meninggalkan buku. Karena buku lebih mendetail dan lebih beraneka ragam isinya. Kalau HP itu kan cuma beberapa yang bisa kita lihat, tapi kalau buku betul-betul sangat memberikan komprehensif ya Pak ya? Iya, ya, sangat-sangat baik. Luar biasanya. Jadi kalau tidak salah
panjenengan juga sempat mendapatkan penghargaan ya Pak ya? Betul. Itu dari mana saja Pak? Penghargaan yang pertama dari Perhubungan DIY, karena saya ikut lomba desain becak kayu. Oh. Jadi saya ikut melukis selebor becak itu. Okay. Tapi saya sudah pesimis itu, wah nggak mungkin saya dapat hadiah ini. Soalnya lawan saya itu mahasiswa dari ISI dan dari seluruh Indonesia. Tapi ternyata waktu saya dapat undangan hadir di sana untuk menerima hadiah, itu sangat-sangat kaget saya. Ternyata yang menilai itu kan gubernur juga menilai, oh ini bagus, ini. Lalu gubernur melihat, loh ini karyanya siapa? Ini kan Pak, seorang tukang becak namanya Pak Sutopo. Nah, akhirnya sama gubernur, ya sudah, ini diberi hadiah. Jadi saya ikut menerimakan hadiah. Pertama yang muncul di panggung itu saya. Luar biasa ya. 2.500.000 itu dari Perhubungan itu. Biasa. Apa namanya itu suatu bentuk penghargaan ya Pak ya? Iya. Tapi mungkin kalau perjuangannya Bapak Sutopo ini kalau hanya sekedar dihargai dengan istilahnya uang itu menurut saya tentunya sangat tidak cukup ya, karena apa, perjuangan panjenengan itu kan mencerdaskan generasi bangsa, kemudian apa, menanamkan cinta membaca kepada generasi muda, tentunya itu balasannya kan harusnya tidak ternilai gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Jadi sekian teman-teman wawancara saya dengan Bapak Sutopo ya. Beliau seorang pensiunan yang setiap hari mengayuh becak ya Pak ya? Betul. Setiap hari ya? Iya. Setiap hari mengayuh becak dan juga apa namanya mencerdaskan generasi muda, yaitu dengan apa? Dengan program namanya Becak Pustaka. Sekian ya Pak ya. Semoga nanti teman-teman di luar sana bisa terinspirasi dan tentunya lebih suka membaca, gemar membaca. Karena apa? Karena membaca adalah jendela dunia. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Sekali membaca, tetap bisa membaca. Inilah becak listrik Pustaka Yogyakarta.